Oke, teman-teman semua, karena tadi kita sudah mendengarkan sambutan dari Rektor Universitas Nusantara, sudah juga menyaksikan hiburan dari mahasiswa, dan saat ini kita akan masuk ke sesi utama, yaitu adalah sesi sharing oleh ketiga narasumber kita. Yang pertama akan didahului oleh Samice dulu dan Claudio, lalu nanti akan dilanjutkan oleh Kakak Irwan. Gitu. Oh, begitu. Yes, terakhir. Oke, untuk itu kami undang Kakak Joanna selaku moderator pada Bincang Kampus hari ini. Kami persilakan Kakak Jo. Terima kasih Kakak Sekar. Aduh, Kakak Sekar hari ini membuat hati ini berdebar-debar. Berdebar-debar bukan karena apa sih? Ya banyak lah permasalahan yang harus kita selesaikan. Tapi ya apapun itu, sekarang sudah on air. Yes. Oke, nah waktunya ke saya nih. Ya, silakan Ibu, Kakak. Udah kakak, ibu, abis mama kakak, mama ibu. Bagus deh bahasanya luar biasa. Semuanya disebut, oke. Oke, nah saya mau tanya, saya mau mengutip dari John F. Kennedy. Saya rasa kalian sangat kenal dengan nama dari John F. Kennedy. John F. Kennedy itu Amerika. Beliau mengatakan, hai pemuda, jangan tanya apa yang negara berikan padamu, tapi tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang sudah kamu berikan untuk negara. Kalau saya mau tanya nih, kalau kalian seorang pemuda, nyesek nggak di sini? Nyesek nggak? Nyesek banget kan? Karena apa sih yang kalian berikan sekarang untuk negara? Jangan selalu bertanya ke negara. Pemerintah lagi yang salah, pemerintah lagi yang salah. Pemerintah itu adalah manusia, sama seperti kita. Kalau kita tidak membantu pemerintah, berani kita bertanya. Jangan bro and sis, jangan bertanya. Kalau kalian tidak pernah memberikan sesuatu untuk negara. Setuju nggak? Setuju. Setuju ya? Apapun yang saya katakan itu harus setuju, karena di sini saya seorang moderator. Jadi kalau kalian tidak setuju, karena moderator kita nih, aduh. Oke, kita boleh saja bangga ya. Kita boleh saja bangga dengan banyaknya prestasi maupun gelar yang kita sandang. Boleh kita bangga, nggak apa-apa. Di balik nama itu, bagaimana dan apapun suatu saat kita akan kembali ke kampung halaman. Betul. Misalnya nih, Samice, suatu saat sekarang kan sedang membanggakan daerahnya, kampungnya. Ada kan mimpi di Samice itu, suatu saat saya ingin berguna untuk negara.
Oke, the first saya berguna untuk kampung halaman saya. Tetapi nantinya saya akan berguna untuk negara ini. Nah itu tadi, kita jangan pernah tanyakan apa yang negara berikan ke kita. Tetapi tanya pada diri kita sendiri, apa sih yang kita berikan untuk negara ini? Cakep nggak? Cakep banget. Cakep. Cakep. Oke. Nah sekarang Kakak Jo pengen berbincang-bincang dengan Samice dulu. Samice ini kelihatannya hebat ya. Hebat nggak? Hebat dong. Kalau Emang tidak kamu hebat tahu tidak di hebat? sini. Oh gitu. Gitu kakak. Gitu ya. Oh begitu. Oh baiklah. Samice ini lahir di boleh dikoreksi ya Samice karena logat bahasa ini kadang-kala membuat menjadi salah. Monggo dikoreksi. Lahir di Arso 20 Juni 2001, betul? Betul ya? Berapa tahun kan? 20 tahun. 20 tahun, kita seumur. Aduh. Kita seumur loh Samice. Berarti ya tua bulan lah. Bagaimanapun saya tetap lebih tua, berarti kamu harus panggil saya Kakak Jo. Setuju ya? Nah, Samice ini anak kedua. Anak kedua, pekerjaan orang tuanya bertani, mama ibu rumah tangga. Saya bangga dengan Samice karena saya melihat pada waktu PON itu Samice berlaga di arena pertandingan yang mengatakan kalau hari ini saya tidak menang atau kalau hari ini saya dipukul. Tapi ini dalam kata positif di pertandingan, bukan kalian kalau di baru teman hanya senggol teman. No, tidak seperti itu. Di pertandingan boleh, karena itu mengejar poin. Kalau tidak begitu, Samice tidak menjadi seorang yang seperti sekarang ini, membanggakan Papua untuk kejuaraan nasional. Nah, Samice, Kak Jo di sini pengen bertanya, bisa nggak sih bercerita dari ini saya dengar ya dari pelatihnya Samice itu mengatakan bahwa Samice itu tinggalnya di dekat daerah perbatasan. Terus tempat latihan juga jauh. Terus tadinya pernah pengen berlatih pengen masuk tinju gitu. Olahraganya keras-keras banget kan. Jauh jogging berapa kilometer dari rumah untuk itu. Bisa nggak sih Samice bercerita sedikit untuk kita, banyak juga nggak apa-apa, bercerita bagaimana Samice memberikan. Nah, kan Samice ini kan sekarang kan sudah berhasil untuk membanggakan daerahnya, sudah bangga, sudah memberikan satu keberhasilan di mana orang lain belum tentu bisa berhasil seperti Samice. Nah, itu kan butuh perjuangan yang keras, itu butuh latihan yang tidak sebentar. Nah, Bu Jo di sini bersama Kak Eva pengen sekali mendengarkan pengalaman Samice itu sampai saat ini. Bisa Kak? Siap, bisa. Ya. Izinkan saya untuk menceritakan pengalaman saya sampai berada di titik bisa juara di PON 20 Papua. Awal saya dari kecil sudah suka dengan olahraga. Dari SD saya sudah suka dengan olahraga. Di kelas 5 SD itu sempat berlatih tinju. Dari SD kelas 5 sampai SMP kelas 2 semester 1. Dari situ di SMP saya ada pendaftaran karate, minat dan bakat. Awalnya saya tidak mau daftar, terus teman-teman sudah banyak yang ajar, ayo cerita yang karate sudah nanti saja sudah. Kadang begini ada satu teman yang ajak saya ikut, teman cewek, dia bilang biasanya dipanggil Kerwin, ayo sudah kita dua latihan sama-sama, saya juga mau ikut. Jadi dari situ saya terbuka dan tergerak hati untuk latihan karate.
sampai kita mendaftar, dari situ saya pulang. Karena orang tua sempat tidak setuju ikut tinju karena olahraganya sangat keras, jadi mama dengan bapak sempat tidak setuju untuk ikut tinju. Jadi saya pulang ke rumah, saya kasih tahu ke bapak dengan mama, saya bilang, mama di SMP Negeri 1 Aso ada pembukaan minat dan bakat olahraga karate. Terus mama bilang ikut sudah. Cuman saya bilang sama mama, saya tidak mau ikut. Mama bilang kenapa? Karena uang baju mahal. Mama bilang berapa? Saya bilang 200.000. Waktu 2016 itu 200.000 memang sangat susah. Dari puji Tuhan, karena waktu itu ada berkat, mama bilang kalau kau mau latihan mau belikan baju. Dan dari situ sudah semangat untuk berlatih. Selama 2 minggu saya berlatih, ada kejuaraan Pangdam Cup 2000, Wali Kota Cup 2016. Dari situ saya ikut pertandingan yang pertama kali. Tapi puji Tuhan, walaupun kalah, dari situ. Kami C, halo, boleh saya? Kak Eva boleh tayangkan video yang Sami C menang di saat PON kemarin sama video slide-nya. Boleh ya? Kita lihat ya. Ada pada saat wasit mengangkat tangan Sami C menang. Apa perasaan Sami C? Pasti Sami C merasa bahagia. Tetapi ada nggak makna kemenangan di dalam hati Sami C? Bukan berarti kita bangga, bukan bangga oke lah, itu yang pertama. Tetapi makna kemenangan di dalam diri Sami C itu apa? Makna yang saya dalam itu artinya Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk menang di PON 2021. Perasaan lain selain itu? Bersyukur. Enggak? Mama, dulu kok mahal kan beli baju karate 200.000. Sekarang saya punya 1M, Mama. Bisa beli segudang baju karate. Betul nggak? Terpikir nggak? Tergantung perjuangan orang tua gitu ya kan Bu ya, yang berusaha untuk anaknya gitu. Oh ternyata di kemudian hari anaknya membuahkan hasil yang sangat manis. Terpikir nggak ke orang tua gitu Sami C? Tidak terpikir kalau bisa berhasil sampai ini. Oh berarti Sami C tidak berpikir ya kalau bisa juara ya seperti saat ini ya, tidak terpikir sedikit pun. Tidak berpikir sampai bisa juara 1. Oh tidak terpikir sampai juara 1, tetapi Tuhan berkata lain, Sami C juara 1. Nah setelah Sami C mendapat juara 1, apa yang akan Sami C lakukan? Tidak hanya hore aku udah menang, kan nggak begitu. Apa tuh yang harus Sami C lakukan kembali? Apakah hanya duduk diam saja? Kalau di rumah sekarang persiapan jogging, terus di latihan. Selain latihan? Latihan santai-santai saya di rumah. Oke, satu lagi Sami C sebelum Kak Jo beralih ke Claudio, Kak Jo pengen bertanya,
Ada nggak sih keinginan Samice untuk kuliah di Jakarta? Puji Tuhan, kalau kuliah ada keinginan. Kapan? Rencananya mau ambil hukum atau tidak pertanian. Oh, mau ambil hukum dan pertanian, Kak Sekar, hukum dan pertanian. Oke lah, disupport. Rencananya mau ke kampus mana? Masih belum tahu. Masih belum tahu ya? Oke. Kalau masih belum tahu, dipikirkan lagi ya. Karena di sini ada Undira, siap menampung Samice. Ini serius. Ya, Oke, Samice sekarang, Samice tunggu dulu. Pasti ada pertanyaan-pertanyaan lagi untuk Samice. Sekarang Kak Jo mau beralih ke Kak Dio. Claudio, Fernando, Neno, Besi. Ya, Kak Eva di foto videonya ditayangkan sama slide. Oke, itulah perjalanan Claudio ya, perjalanan Dio yang kita lihat nih gampang banget juara. Padahal perjuangan yang berdarah-darahnya itu Dio tidak share ke kita karena sekarang kita akan mengupas sama seperti mengupas Samice tadi dari awalnya Dio sampai bisa menjadi seperti ini, menjadi juara 1 di PON Papua ini. Nah ini kan membawa nama Dio sendiri menjadi baik, nama keluarga menjadi baik, dan nama tempat daerah Dio dilahirkan pun menjadi baik. Oke, Dio ini lahir di Sentani 28 Agustus 2001. Kita sama loh, Agustus. Betul. Berapa hari? Sama Kak Johanna beda beberapa hari. Bulan Agustus kita. Benar, Agustus. Jadi kalau kita ulang tahun bareng ya, kita saling tukeran kado ya. Kita saling menunjukkan. Dio ini mungkin didikannya keras ya. Papanya seorang militer, dan keibuannya dari mama karena mama seorang ibu rumah tangga yang Dio, betul kan? Seperti itu. Nah, Dio sendiri 4 saudara. Dan Dio adalah anak pertamanya. Berarti Dio punya 3 saudara yang harus Dio sayangi, Dio perhatikan, dan dalam istilah Dio harus selalu monitor adik-adiknya. Dan Dio adalah menjadi kaca untuk adik-adiknya. Sama juga seperti Samice, menjadi role model untuk adik-adiknya. Nah, lahir dalam keluarga militer menjadikan pergaulan Dio dengan dunia luar sangat terbatas, bahkan tidak pernah. Bener nggak sih Dio seperti itu? Tidak diceritakan. Oke, coba. Kenapa Dio bisa seperti itu? Apakah di dalam keluarga militer itu disiplinnya? Ayo kamu makan jam 7, bangun jam 6, ayo kamu mandi 5 menit, atau gimana? Apakah seperti itu? Boleh bercerita? Pertama ya saya ucapkan terima kasih dulu untuk kampus
Universitas Nusantara. Boleh mengundang saya untuk hadir sebagai narasumber. Terima kasih banyak, luar biasa pencapaian saya sampai saat ini. Jadi saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Claudio Fernando Nelbisi, umur saya 19 tahun. Biasa di rumah atau di sekitar lingkungan teman-teman saya di grup biasa panggil Gio. Jadi saya dibesarkan di lingkungan militer yang boleh dibilang cukup ya ketat juga. Jadi pergaulan saya itu sangat dibatasi. Saya boleh keluar rumah itu hanya untuk pergi berlatih karate, terus mungkin disuruh untuk pergi nih di sayur, pergi di garam, nah itu baru bisa saya keluar rumah. Kalau teman-teman saya datang untuk ajak pergi main pun itu hanya pergi ke gereja untuk latihan musik saja. Selain daripada itu untuk mengajak hunting atau foto-foto kemana itu yang dididik di dalam keluarga saya itu disiplin, taat aturan, taat agama, ya yang paling utama juga itu mungkin mengasihi sesama. Gitu. Kebetulan keluarga saya juga atlet juga, tapi papa saya atlet menembak, sekarang sudah jadi pelatih menembak. Mama saya atlet voli, tapi bukan main di Pro Liga. Dulu beliau itu bukan olahraga angkatan darat dari inilah kayak pekan olahraga dari angkatan darat itu dari sendiri. Saya sendiri cuma melengsir jauh dari papa mama saya dan sendiri yang karate. Jadi awalnya saya mengenal karate itu di kompleks saya sendiri di Rindam itu ada yang buka olahraga karate. Jadi waktu itu masih kecil, SD kelas 6 ya, SD kelas 6. Itu jalan sore pergi habis latihan musik di gereja, pulang dengan teman-teman. Terus lihat itu yang pakai pakaian seragam putih-putih. Akhirnya saya tanya-tanya, itu olahraga apa ya? Dia bilang, itu karate. Jadi di pikiran saya saat itu karate, kayak Bruce Lee di pukul tendang, lompat. Jadi pikiran saya kayak gitu terus, wah keren juga, keren juga. Pengen ikut gitu. Jadi pengen ikut itu waktu itu belum misalnya kayak macam kayak pikir untuk prestasi tidak, tapi pikirnya hanya untuk mau action saja, untuk kayak Bruce Lee gitu. Nah, jadi setelah pulang ke rumah, saya konsultasi dulu sama papa dulu. Papa bilang, kenapa mau ikut karate? Kenapa tidak nembak atau voli saja? Saya bilang kalau nembak memang itu membutuhkan fokus dan saya memang orangnya tidak sabaran gitu. Ya seperti itu. Terus kalau papa sendiri maunya saya waktu itu ikut olahraga. Cuma saya orangnya kurang minat ke olahraga permainan. Saya lebih senang olahraga bela diri atau kontak fisik. Saya minatnya di situ. Akhirnya setelah itu diizinkan untuk ikut dulu. Saya latihan ada sampai kelas 1 ada kejuaraan di Open 5. Waktu itu pertama kali dan terakhir saya masuk rumah sakit karena karate. Jadi di partai final waktu itu saya masih pemula, main di kelas pemula. Saya juga salah juga, seharusnya kalau mau main itu masuk partai final saya tidak boleh makan es dulu, saya tidak boleh makan yang bis dulu. Cuma saya anaknya suka makan, senang dengan kuliner, jadi makan terus saya. Sudah tahu mau masuk partai final tapi makan dulu. Masuk di dalam saya kena tendang mau asih di perut saya. Akhirnya langsung sakit di ulu hati. Sakit itu jatuh langsung sesak nafas. Ya, sesak nafas itu langsung dibawa lagi ke RSAD, rumah sakit Abi Kurang. Yaitu pengalaman pertama dan terakhir saya masuk rumah sakit karena karate itu. Tapi itu tidak membuat saya untuk menyerah, tidak. Itu menjadikan saya motivasi, seperti ini karate, seperti ini olahraga bela diri yang dikontak fisik. Itu membuat saya makin terpacu lagi. Kurang lebih seperti begitu kakak. Oke Dio, bagus ya sharingnya Dio itu bagus. Tapi ada satu video. Bukan untuk dipamerkan semata-mata, tetapi juga bukan untuk menunjukkan kebolehan kita. Dalam arti kata kalau orang di sini, anak muda di sini ngomong, namun lebih kepada sopan santun dan peningkatan prestasi serta kualitas diri seseorang. Oke, kalau peningkatan prestasi kita sudah tahu lah, tetapi yang pengen ditanyakan sama Kak Jo di sini,
Apakah karate itu membentuk dirinya Dio menjadi seorang yang sopan dan santun? Apakah mempunyai meningkatkan kualitas diri seseorang? Bagaimana pendapat Dio? Setelah itu pendapat Samichi dengan pertanyaan yang sama, tetapi jawaban kalian berdua pasti berbeda. Mulai dari Dio dulu. Pendapat saya waktu itu saya mulai beranjak naik SMP kelas 3, SMA kelas 1. Di situ saya mulai mengerti di karate itu mengajarkan bagaimana kita harus menghormati senior, bukan hanya senior di lingkungan karate saja, tetapi kita menunjukkan bagaimana karate itu hidup olahraga yang bisa hanya keras saja, tapi dia menjadikan kita pribadi yang lebih hidup, bukan lebih kuat di luar konteks karate. Jadi di lingkungan saya itu kalau mau dibilang ada juga anak-anak karate itu. Jadi kalau kita ketemu dengan orang-orang yang memang bukan karate kita pukul. Karena itu ada di lingkungan karate menguasai diri, bersikap jujur dan sportif, kurang terus rendah hati. Jadi saya belajar dari karate, belajar bukan hanya bagaimana saya harus memperbaiki prestasi saya, tapi saya juga bagaimana harus menghargai orang lain. Oke, kalau Samichi bagaimana? Kalau saya belajar karate lebih ke penguasaan diri, karena kalau kita kan anak Papua nih, kalau disenggol sedikit waktu, jadi kayak karate itu mengajarkan berjiwa sabar, berani. Jadi dari situ kayak kita dapat belajar dari firman karate itu. Jadi sekarang tuh saya lebih sabar. Jadi tidak dapat senggol langsung aku pukul, tapi kayak balik tanya baru minta maaf, seperti itu. Kalau dari saya. Oh, berarti kalau kesenggol dikit ya udahlah. Tapi kalau sampai kesenggolnya parah dan luka gimana tuh? Aku tunggu. Jangan sampai lah. Tangkis, masa dipukul balik? Jadi baku pukul, jangan datangnya kalau baku pukul. Kasihan. Oke. Dan sekarang ke Dio dulu. Dio, apakah tantangan Dio selama ini dalam menjalankan dalam melakukan TC dan lain sebagainya sehingga Dio bisa seperti ini? Pertanyaan ini sama dengan nanti yang akan dijawabkan sama Samichi. Bagaimana? Diajak ngobrol. Untuk TC sendiri, ini saya pertama kali ikut PON, pertama kali juga itu pertama kali ikut TC PON juga. Jadi sebelum saya TC PON itu kan latihan di dojo dulu. Jadi latihan di dojo tahapannya dengan tahapan di TC PON kan beda. Jadi setelah saya masuk di TC PON, saya mulai paham seperti mulai paham dulu. Terus setelah saya menjalankan TC, lumayan berat, memang berat. Ada di mana itu kita latihan DPU persiapan umum, itu di mana fisiknya memang di dojo terus. Sementara saya latihan di dojo kan cuma 1 minggu 3 kali. Nah itu pun juga setelah latihan dari situ makan, minum yang manis-manis. Jadi belum terbentuk dengan baik. Setelah saya masuk TC PON di DPU tahap persiapan umum itu mulai saya dikuras semua. Di situ lumayan sampai muntah juga ada, lemas ada rasa ingin menyerah juga ada, tapi ya tetap bagaimana saya yang sendiri memulai, saya harus akhiri dengan baik. Jadi untuk TC sendiri bagi saya luar biasa pengorbanan yang harus saya korbankan, entah itu waktu untuk keluarga ataupun masa muda saya yang seharusnya di umur saya itu mungkin sharing dengan teman-teman begitu, hangout, jalan sama-sama dengan teman pakai masa muda, tapi saya mengerti ternyata masa muda saya harus korbankan untuk daerah saya, untuk mama daerah saya terutama. Jadi kalau tuh mungkin masa muda saya pakai untuk membantu nama negara. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mantap. Samichi gimana? Kalau saya sendiri waktu masuk TC itu baru saja bulan Maret 2021 kemarin. Jadi TC sekitar 6 bulan. Jadi di masa-masa TC yang salah sulit itu
menaiki berat badan. Karena berat badan sebelumnya itu 61 dan saya harus berjuang kasih naik ke 68 ke 69. Jadi tahap kasih naik berat badan itu sangat susah karena disuruh makan yang banyak, terus dibarengi dengan latihan. Jadi sempat waktu itu kayak rasa susah di pergerakan karena saya punya berat badan yang 61 disuruh kasih naik ke 68 itu bertolak dengan berat. Jadi pas latihan itu sempat susah juga. Jadi mau menghindar ke kanan dengan ke kiri itu sangat berat sekali. Tapi saya bersyukur sama Tuhan karena saya bisa ikut bergabung dengan tim PON untuk mengharumkan nama daerah. Itu saja keadaan saya. Oke. Berarti Samice dan Dio ini mempunyai kesamaan ya dalam menjawabnya. Intinya kalian pengen berguna untuk orang banyak. Intinya kalian pengen berguna untuk negara ini. Dan intinya juga kalian pengen berguna untuk diri kalian sendiri, ya kan? Tidak menjadi sampah masyarakat. Karena sampah masyarakat itu ya itu tadi, tidak berguna untuk orang banyak, tidak berguna untuk negara, dan tidak berguna untuk diri sendiri. Nah itu tadi, makanya jangan pernah tanyakan kepada negara apa yang sudah negara berikan kita. Tetapi tanyakan ke diri kita sendiri. Gue udah ngasih apa nih? Nah itu bahasa Jakarta nih, begitu kurang lebih. Coba kasihkan, lanjut. Oke, terima kasih Kakak Jo. Ya. Sebelumnya kita balik lagi ke Samice nih, Kak. Dulu itu Samice mau ikut olahraga tinju kan? Ya kan? Terus karena Mama tidak setuju dan Samice mau karate, tapi Mama akhirnya menyetujui. Nah, sampai dengan sekarang Samice bisa memenangkan medali emas di PON ini. Tentunya di sebelum-sebelumnya Samice pernah mengikuti kejuaraan namun gagal atau belum berhasil untuk memenangkan juara 1 gitu. Pernah nggak Samice mengalami itu? Kalau pernah mungkin bisa di-share itu kapan dan apakah itu menjadi motivasi untuk Samice atau seperti apa? Mungkin bisa di-share pengalaman dari Samice. Silakan. Pernah pertama kali ikut kejuaraan itu Wali Kota Cup 2016. Okay. Itu main pertama kalah. Karena kalah, saya keluar dari petani terus merenungkan lagi terus jadikan motivasi. Saya bilang kalau kali ini orang lain yang pukul saya, besok saya yang pukul orang itu. Dan keluar di turun pertama di kejuaraan Palembang 2017 di PON juara 1. Itu berusaha lagi sampai 2019 kejuaraan Piala Gubernur itu sempat kalah karena berdampingan dengan seleksi ODSN 2017. Jadi saya ingin ikut gitu, sudah latihan, baru tempat latihan dengan rumah jaraknya memang jauh, sekitar 10 km. Jadi kalau mau ke tempat latihan itu saya harus jogging, kalau tidak jogging left track, kalau tidak ikut teman-teman yang numpang-numpang gitu. Sampai kemarin pas 2017 kalah di Piala Gubernur, itu saya sangat kecewa sekali. Saya nangis, saya bilang di situ saya sudah down, tapi ada saya punya senior, dia bilang, Samice kalau kali ini kau gagal, kau coba lagi 2018, pasti kau bisa. Dari situ saya coba bangkitkan, saya punya semangat untuk latihan sampai akhirnya 2018 puji Tuhan saya mau di ODSN tingkat SMA dari Provinsi Papua. Oke, berarti memang ada perjalanan jatuh bangunnya dulu sampai sampai dengan saat ini. Nah, ini juga bisa dicontoh. Jadi kalau kita mau berada di titik yang paling atas, dari bawah kita pasti akan merangkak dulu, akan jatuh, akan
darah dulu. Kalau kita berhenti di situ ya sudah, kita hanya di situ saja ya teman-teman. Kalau misalnya kita terus berlatih, lalu mendapatkan support, lalu kita bangkit, nah bisa jadi seperti Samice tuh di bidang apapun itu. Setuju. Terima kasih ya Samice. Terus tadi bilang katanya jarak latihannya itu 10 km ya, benar? Kurang lebih? Iya, 10 km. Nah, kalau misalnya tidak ada yang jemput, saya jogging. 3 kilo aja udah naik tangga dari sini ke lantai taman. Udah ngap. Apalagi 10 kilo suruh jogging. Itu karena kurang berlatih. Kan juga kita berlatih. Oke. Kita Samice kuliah di sini aja. Jadi kita untuk berlatih nonjok, berlatih apa deh. Oke, kalau itu tadi dari Samice ya. Kalau sekarang dari Dio, pertanyaannya berbeda. Katanya Dio ini pernah demam panggung ya? Saya dong. Seorang Dio peraih medali emas PON cabur karate pernah demam panggung. Kenapa itu Dio dulu? Demam panggung ini itu dijual di PON kemarin juga demam panggung juga. Nah, jadi itu dari Wisma, kita sebelum jalan ke GOR, di Wisma itu saya mandi sebelum jalan, tapi pas saya kan sudah lari panas tuh, relaxan dulu karena sakit ibu, jadi bangun pagi tuh, langsung saya bilang, aduh, hari ini hari hanya sudah nih, hari ini saya bertanding, jadi saya, ya Tuhan ini saya bisa atau tidak, hari ini saya bisa atau tidak, ini lawan saya. Luar biasa, mereka yang lolos di Prapon, mereka yang terbaik semua, bahkan ada yang timnas juga, ada yang mantan timnas junior juga ada di situ. Sementara saya ya begini saja, jadi di bawah saja begitu, tidak ada ikut. Saya pernah ikut di luar, tapi tidak seperti itu teman mereka. Saya memilih untuk mengalahkan rasa takut saya. Saya bilang kalau saya sampai hari ini saya bisa sampai saat ini sampai bisa di titik ini ya saya lanjut lagi. Jadi waktu itu di shower saya lagi mandi saya pikirannya saya bisa atau tidak nih ya, ini lawan saya semua orang-orang hebat, orang-orang yang lulus dari Papua yang terbaik semua, terus ada yang pelatnas, ada yang mantan senior juga. Jadi saya ini apa ya istilahnya di Papua gini-gini saja, ikut kejuaraan juga di luar ya ikut, tapi tidak sering tidak terbang mereka yang itu kan kalau di Pulau banyak kepentingan. Kalau kami di Papua setahun mungkin bisa 2 kali, sekali bahkan tidak pernah juga, apalagi kalau corona begini. Terus dari situ saya mulai kemas barang saya, siap-siap keluar dari pintu kamar saya bilang hari ini saya bisa Mas, hari ini saya bisa. Karena hari ini sama di rumah saya sendiri, saya tidak akan membiarkan orang untuk Mas dari rumah saya sendiri. Nah, jadi saya keluar, masuk di bus juga, saya pikirannya cuma begini, Tuhan sudah membawa saya jauh. Tuhan pasti membawa saya itu dengan maksud dan tujuan Tuhan. Biar semua itu terjadi dengan apa yang Tuhan bilang untuk saya yang hari ini. Jadi itu saya ini. Setelah itu sampai di tempat pemanasan itu sudah tidak grogi lagi, sudah tidak takut. Ditambah lagi dengan kakak-kakak sekolah saya, mereka datang sudah. Jadi saya muka mereka tuh saya sudah tertawa pelan-pelan. Sudah tertawa. Terus teman-teman yang lain dari daerah-daerah lain mereka pemanasannya luar biasa hebat sekali. Itu saya akui luar biasa sekali. Di situ saya cuma tertawa cengengesan saja di situ. Jadi pemanasannya hanya sekedar geleng-geleng kepala, sudah main koordinasi sedikit. Setelah itu teman saya kelas 84 main duluan. Setelah dia selesai saya masuk di tatami itu saya semakin yakin bahwa hari ini punya saya. Tatami ini adalah tempat saya di mana saya menunjukkan bahwa saya bisa. Nah dari situ saya mulai yakin. Ya puji Tuhan saya bisa mengalahkan rasa takut saya sendiri. Terima kasih.
itu insecure dulu kan pasti. Tadi katanya, aduh di sana nih berlaga orang-orang hebat gitu kan, insecure dulu. Emang kamu nggak hebat, Dio? Kamu tuh ganteng, Samice tuh cantik. Kalian tuh harus bangga menjadi orang Papua. Satu pertanyaan saya, apakah kalian bangga dilahirkan di tanah Papua? Sangat bangga. Puji Tuhan, Sangat bangga. Sangat bangga sekali bisa lahir dibesarkan di tempat ini, di daerah ini. Sangat bangga. Luar biasa, sangat bangga. Jangankan kalian yang mau punya Papua, saya baru pertama kali Papua aja, saya ke Papua, saya bangga banget melihat Indonesia begitu indah. Padahal di awalnya saya takut ke Papua. Setelah itu ada satu kerinduan saya untuk comeback soon, tapi nggak tahu kapan. Nah, ada satu kebanggaan saya untuk negara Indonesia. Makanya kita harus berguna. Jangan tanyakan negara kasih kita apa, tetapi apa yang kita kasihkan ke negara. Ya, yakin ya itu. Nah, kalian harus siapkan kata-kata. Apakah untuk kata penutup nanti? Keyword ya. Quote, bisa quote aja quote. Quote aja. Samice buat quote, nanti Dio juga harus buat quote. Ya, quote-nya apa? Terserah. Kalian mau mengatakan ya ini Dio ini karena Dio bangga menjadi orang Papua, atau ini Samice walaupun kulitku hitam tetapi aku begitu manis. Setuju nggak? Samice dibilang begitu aja diem aja, senyum Samice, nah gitu dong. Kan jadi cantik. Itu bahasa aku ya, cantik jadi cantik. Oke, lanjut Kak Star. Oke, ini pertanyaan untuk Dio dan Samice. Di perjuangan yang sampai saat ini, siapa sih support system untuk Samice dan Dio? Support system. Kalau support saya dari kedua orang tua, mama dengan bapak. Oke, lalu ada sistem? Dari sahabat, pelatih dojo. Pelatih dojo. Ya, terus? Oke. Dari saudara-saudari. Apalagi sekarang sudah menjadi kebanggaannya tempat lahir Samice sendiri ya. Jadi semua orang pasti menjadi support sistemnya Samice, betul ya? Iya. Oke, kalau Dio sendiri? Support system saya itu kedua orang tua saya. Terus support system saya itu Alkitab. Karena kalau saya buka Alkitab baca kayak ada sesuatu yang ya luar biasa. Hanya 3 itu support system saya. Berarti kamu berhasil itu dari diri kamu dulu mau, baru orang-orang lain itu mendukung kamu. Kalau kamunya tidak mau, sedangkan orang lain mendukung, kamu tidak akan menjadi Dio seperti ini. Kamu tidak akan menjadi Dio yang sekarang duduk di sini, sama seperti Samice. Berarti kalian punya apa? Kalian punya sesuatu di dalam diri kalian yang menjadi motivasi kalian untuk menjadi seperti ini. Oke? Teruskan dan jangan hilangkan itu. Ya, karena motivasi diri sendiri itu kekuatan yang luar biasa dibandingkan orang lain yang memberikan motivasi. Contoh misalnya nih, Bujung ngomong udah koer-koer nih, udah koar-koar ke mahasiswa sampai berbuih. Kalau mahasiswanya tidak ada keinginan dari sininya, ya nggak bisa juga. Karena apa? Support system yang ditanyakan sama Kak Sekar itu, jawaban yang paling bagus itu datang dari hati kalian sendiri. Itu baru bagus. Betul nggak Kak Sekar? Betul. Karena kalau kita dari hati, nggak jalan itu Bu. Ya. Nah, kan? Seperti Profesor kami, Profesor Suharyadi, Rektor Universitas Dian Nusantara mengatakan di dalam bukunya mendidik dengan hati. Nah, kalau profesor aja, seorang profesor mengatakan akan mendidik dengan hati, ya kami dididik dengan hati. Itu benar sekali. Kami tidak pernah dimarahin walaupun salah. Ditegur. Nah, hanya ditegur. Nah, itu namanya mendidik dengan hati. Kita tidak boleh marahin orang karena kita tidak sempurna.
Karena kesempurnaan itu milik Tuhan. Nah, karena kalian masih muda kayak gitu, keluarlah dari dalam diri kalian sendiri untuk menjadi baik di antara yang terbaik. nah, itu ya. Lanjut sekarang. Oke, siap. Oke, mungkin Dulu ya. mungkin ini Bu, apa namanya Kak? Setelah ini apa yang akan dilakukan oleh Samice dan Dio? Baru setelah itu kita beralih ke Kak Irwan. Kak Irwan udah itu tuh, Kak Irwan ini cakep loh, Kak Irwan juga bagus loh. Tunggu. Oke, Dio mungkin bisa dijawab. Setelah ini apa yang mau dilakukan Dio? Sudah menjadi Tunggu sebentar, bonus sudah turun kah? Bonus kalian sudah turun kah? Belum Ibu, belum Kak. Mana itu Kak Sekar? Gini, kan udah 1 M itu, kita juga nggak tahu ya banyaknya uang 1 M itu seperti apa yang akan kalian gunakan? Untuk apa uang itu ada? Dio dulu, Dio. Udah turun, dari Dio dulu. Oh iya. Uang untuk bonusnya sendiri kan kita dengar sendiri dari kebijakan dari gubernur, kurang lebih yang terakhir dari Mas untuk nomor perorangan 1 miliar. Untuk pribadi saya sendiri, uang 1 miliar itu cukup banyak memang sangat banyak. Saya juga baru pertama kali merasakan bagaimana mendapat uang yang seperti itu. Uang itu yang pertama saya kenakan, itu 10%-nya saya kasih ke gereja. Yang kedua atau janda-janda sama yang itu yang memang memerlukan, yang memerlukan. Terus yang ketiga itu untuk masa depan adik-adik saya. Terus yang berikutnya itu mungkin saya nabung juga untuk masa depan saya juga. Seperti itu. Banyak itu sisanya. Mulia sekali Dio ini. Ya, mulia banget ya. Coba kalau kita punya 1 M, bingung kan mau kemana? Oke, sekarang Samice. Kalau saya sendiri rencananya mau kasih 10% untuk gereja sebagai pertumbuhan. Yang kedua mau bangun rumah. Oh, bangun rumah. Untuk Mama ya. Untuk mama dengan bapak. Oke. Terus? Yang ketiga mau tabung untuk masa depan. Oh, masa depan lebih baik ya. Apakah ini semua sudah cukup Dio dan Samice? Perjuangan yang sudah kamu lakukan, apakah ini sudah cukup? Masih belum. Ini bukan akhir dari segalanya. Bukan artinya saya sudah menang, jadi saya mau leha-leha, tidak. Saya masih muda, perjalanan saya masih panjang, jadi saya harus tetap berlatih. Karena yang merebut itu lebih mudah dibanding mempertahankan, karena mempertahankan itu lebih sulit. Betul. Terima kasih. Pinter Ya, dong. kamu masuk Undira aja kalau gitu. Udah kuliah di sini. Mudah-mudahan Prosohan yang dengar itu. Amin. Pinter, Samice, tapi kita tidak ada kalau Samice tadi mau masuk ini ya pertanian sama hukum, kita tidak ada. Mungkin kalau Dio yang lainnya mungkin ada. Mungkin. Oke, Sekar, Oke. kata Sekar, kalian tetap di sini. PR kalian membuat quote tadi ya. Oke. Siap.